Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita membahas tentang tematik hukum berkaitan dengan foto. Foto sampai hari ini masih menjadi perdebatan bagi sebagian kalangan muslim. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Biasanya yang mengharamkan secara mutlak niku yang mengikuti fatwanya ulama Arab Saudi. Di Arab Saudi niku foto haram secara mutlak. Pengecualian niku paspor. Kalau paspor pengecualian karena menjadi kartu identitas. Selain itu, memajang foto, meletakkan foto niku semua dilarang dan diharamkan. Sementara kalau kali panjenengan kita semua sudah umum di rumah niku memajang fotonya orang tua, fotonya kakek, foto kita sendiri waktu nikah, kadang fotonya guru, fotonya ulama, kadang foto hasil imajinasi, fotonya Wali Songo. Dulu kan belum ada foto Wali Songo, kan di zaman beliau Sunan Ampel, Sunan Giri belum ada kamera. Niku akan kita bahas, akan kita kaji mana nanti batasan yang diperbolehkan dan mana batasan yang tidak diperbolehkan. Pertama, niki larangan itu diawali di Al-Quran ketika ada sosok patung yang disembah. Dan ayat niki, idz qala li abihi qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha aakifun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Sebagian ulama ahli tafsir kita yang dimaksud ayahnya niki pamannya, karena yang sampun populer di dalam bahasa Arab niku al-am bi manzilatil ab. Paman niku kedudukannya sama seperti ayah. Jadi bagi kita, bagi pengikut 4 mazhab, tidak mungkin Nabi Ibrahim niku lahir dari orang ayah, dari seorang ayah yang menyekutukan Allah, tidak mungkin. Sehingga ketika ada penafsiran ayat ngeten niki diarahkan ke pamannya. Tapi niki sekali lagi tetap menjadi bahan perdebatan, yakni apa patung-patung itu yang kalian sembah. Jadi larangan berkaitan dengan masalah patung ini juga kaitannya dengan sesembahan niku larangan utamanya karena menyembah. Makanya ketika memang hanya melihat faktor menyembah, ada sebagian yang kemudian cenderung tidak mempermasalahkan patung. Kalau kali panjenengan di kota-kota niku kan ada sekian banyak patung dari tokoh, dari pahlawan. Tapi kebanyakan ulama di kalangan kita niku kalau patung mutlak tidak boleh. Mutlak tidak boleh, baik disembah atau tidak. Niku pendapat kebanyakan ulama makaten. Makanya dulu ada di satu daerah niku ada patung, Pak. Niku oleh sekelompok muslim ditutupi dengan kain, akhirnya rame niku, rame. Tapi sekali lagi kalau kali panjenengan kalau melihat dari ilat, dari alasan pelarangan niku karena disembah. Tetapi intinya sekali lagi, kalau di kalangan pesantren, di kalangan kiai, boten enten yang membuat patung niku boten enten, baik sebagai kenangan atau nopo boten enten. Kemudian niki dulu agama sebelum Islam. Agama sebelum Islam itu Nabi menyebut orang-orang agama terdahulu, kalau ada tokoh mereka yang meninggal
lalu di atas kuburnya dibuatkan patung, dibuatkan sesembahan, lalu mereka menyembah. Jadi kulo kali panjenengan dalam hal ini mutlak tidak boleh kalau kemudian dijadikan sesembahan. Maka nih kulo pribadi niku masih belum merasa srek kalau ada makam ulama lalu ada fotonya ten mriku. Jadi kuburan, biarkan kuburan ulama, fotonya cukup di cukup di kamar, cukup di ruang tamu, jangan diletakkan di kuburan. Sebab niki pun nas hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau dulu agama sebelum kita yakni Yahudi dan Nasrani, kalau ada tokoh mereka yang meninggal niku dibuatkan gambar, dibuatkan patung, dibuatkan lukisan, lalu kemudian dipuji dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kali panjenengan, kalau kuburannya kalau ketika mengantar jenazah boten nopo-nopo, niki pun sering sudah banyak di kalangan kita, kalau ada tokoh meninggal, ada pahlawan meninggal, sosok meninggal, niku biasanya digotong, diusung, lalu di depan ada fotonya. Nek niku boten nopo-nopo untuk mengenali, oh yang ini meninggal ini. Tapi begitu dikubur, maka kalau kali panjenengan fotonya sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau melihat ada beberapa makam kiai niku oleh santri-santrinya diberi foto. Tapi sepindah malih karena memang tidak sampai menyembah, tidak sampai disembah, cuma ini ada kekhawatiran kemudian dipuji-puji secara berlebihan. Bagaimana dengan lukisan yang dipajang? Niki enten hadis, Nabi niku dawuh kepada Aisyah, ama alimti annal malaika la tadkhulu baitan fihi surah. Tidakkah kamu ketahui kalau di rumah ada gambar yang dipajang, gambar yang diangkat, maka tidak ada malaikat rahmat yang masuk ke tempat itu. Ini maksudnya malaikat rahmat, bukan malaikat keseluruhan, Pak. Kalau malaikat keseluruhan, malaikat maut lah buatan sakit melepet lagi. Malaikat maut tidak bisa masuk, ya enak dikasih pajang, akhirnya kan panjang umur semua orangnya. Kalau malaikat maut buatan ningali nopo enten foto, nopo enten keris, nopo enten tombak, nopo enten linggis, nek malaikat maut boten mikir ten mriku, Pak. Wayai tugas nggih langsung tugas nek malaikat maut niku. Nah, jadi yang kemudian ten mriku dilarang ketika enten gambar niku seandaikan diberi ruh akan hidup. Nah, makanya kulo kali panjenengan foto niku nanti jadi perdebatan, Pak. Pertama, bagi yang mengikuti fatwanya ulama Arab Saudi, foto ngeten niki tetap haram, Pak. Tetap tidak boleh. Tapi nek kulo kali panjenengan foto yang berbentuk ngeten niki boten ngantos haram. Kulo ulangi, nek bagi kalangan kelompok Salafi namanya, Salafi niku biasa dikenal dengan nama yang lain niku dengan sebutan Wahabi, tapi mereka mengakunya Salafi, ya kita sebut Salafi. Mereka apapun itu gambarnya, apapun itu fotonya haram mutlak berdasarkan hadis niki. Makanya menurut sebagian gambar niku kira-kira tidak sampai ditiupkan ruh, maka boten nopo-nopo. Misalnya lukisan niku setengah badan, karena lukisan niku setengah badan ditiupkan ruh niku ndak mungkin, maka kecenderungannya boleh. Niki versi ulama kita, versi ulama
di dalam madhab Syafi'i pun. Kemudian berikutnya, Rasul di rumah Nabi, Siti Aisyah niku pernah memiliki tirai. Tirai niku kelambu, Pak. Nggih. Kelambu niku nopo nggih bahasa yang lain? Dalam kados ngeten niki lho. Korden. Bahasa yang lain niku korden. Ten mriku enten gambarnya, nggih, enten gambarnya. Lalu kata Aisyah, Rasulullah menyuruh untuk menurunkan niku, untuk meletakkan yang ada tamasil niku gambar dalam bentuk 3 dimensi, nggih. Enten napa namine, enten bayangannya, sehingga kemudian oleh Nabi diperintahkan untuk diturunkan, nggih. Sebab sekali lagi, karena di masa-masa itu sosok gambar, sosok virtual yang ada wujudnya niku dikhawatirkan untuk disembah, nggih, dikhawatirkan untuk dijadikan sesembahan. Pun sakniki dos pundi dengan foto yang dihasilkan dari lensa fotografi? Apakah sama dengan hasil lukisan? Apakah sama dengan hasil pahatan seperti patung atau tidak? Nah, niki enten seorang ulama dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, nggih, beliau ten kitab niki menjelaskan apakah foto yang dihasilkan melalui fotografi zaman kita hari ini sama dengan gambar-gambar dulu di zaman para ulama yang niku dilarang. Ulama kita kecenderungannya tidak sama, Pak. Boten sami. Apa sisi tidak samanya? Sisi tidak samanya niku, kalau gambar niku memerlukan tinta, memerlukan pena, memerlukan sketsa, memerlukan lembaran, lalu dilukis. Nek niki boten perlu, Pak. Nek ngeten niki jegrek boten pun jadi, sehingga perbedaan antara gambar zaman dulu yang dihasilkan dari lukisan tangan dengan yang dihasilkan melalui alat kamera niku tidak sama. Kalau gambar niku harus ahli, Pak, harus ahli bisa melukis. Nek niki, Pak, boten perlu ahli, Pak. Wong kula niku kali bojo ketika melaku niku dengan anak difoto niku dengan anak-anak kita yang kecil niku. Okay. Berarti kamera yang ada di dalam gambar yang menghasilkan wujud niku tidak sama dengan hasil lukisan. Nek kula condong ikut pendapat niki, maka gambar yang dihasilkan dengan kamera niku boleh, boten boleh yok nopo wong ten HP kula niki kata sing selfie jenengan nggih nopo boten, Pak? Dalam pokoknya sih mantuk-mantuk berarti sami kali kula nggih. Tapi nopo namine niku kan intinya selama niku dihasilkan melalui kamera niku boten nopo-nopo. Kenapa kok berbeda? Niki faktornya, Pak. Faktornya niku karena di kamera niki adalah hasil enten fokus, enten objek gambar, enten cahaya, lalu di capture, Pak. Di capture niku nopo, Pak? Ditangkap layarnya, Pak. Kula mawon nggih boten ngerti kok napa niku di capture niku, cuma terus wong sing ahli fotografi. Gambarnya niku ditahan, Pak. Cekrek ngoten niku ditahan. Bukan dilukis, bukan. Tetapi ditahan gambarnya,
lalu kemudian dicetak. Bukti nih nopo, buktinya nek di ruang gelap boten enten lampu, kamera niki boten berfungsi, Pak. Boten berfungsi kamera. Kamera niki berfungsi ketika enten cahaya. Nggih sakniki pun enten kamera-kamera canggih niku meskipun minim cahaya tetap hasil. Tapi nek kamera kula dereng saged, Pak. Keranten niki HP lawas cicilan pisan niki, jadi berbeda dengan kamera-kamera yang terbaru niku. Jadi intinya boten. Baru kemudian nanti melibatkan afdruk. Jenengan tasik menangin apa boten, Pak? Cuci cetak niku, Pak. Surabaya kathah nggih riyen nggih. Kula paling remen riyen ten daerah Raja Wali, Pak. Niku kathah niku. Sakniki pun kokot sedaya niku nggih. Sakniki ganti ke print. Sakniki di print, Pak. Nggih sakniki di print dan nek riyen kan tasik dikeringkan, dikebas-kebas ngoten. Dan ketika kula melihat foto kita tahun 90 dengan tahun 2000 niku beda, Pak. Nek riyen niku saderenge foto niku macak riyen, Pak. Sak niki lah boten perlu macak, sak niki pun biasa. Tapi untuk perempuan tidak ada bedanya antara dulu dengan sekarang, tetap macak. Allahumma sholli ala Muhammad. Okay. Jadi pada intinya terkait dengan foto yang dihasilkan dari niki, dari kamera niku tidak sampai mengarah kepada haram meskipun dipajang. Meskipun dipajang. Nopo contohnya? Contohnya niki, Pak. Niki foto Raja Arab niki, Pak. Lukisan Raja Arab. Biasanya kan kelompok Salafi niku yang dibuat acuan niku Mekah, Pak. Niki fotonya mulai dari Raja Saud, Raja Fahad, dan raja-raja yang lain niku pun enten fotonya. Nek ten Indonesia diharamkan, lah mosok ten mereka boten haram. Seharusnya hukum niku ndak bisa, napa namanya? Hukum niku ndak bisa berlaku separuh-separuh. Nek giliran ulamanya yang di Arab Saudi, roconya bahkan diam 1000 bahasa, nek ten mriki cek kerengi, oh jangan begitu, ini soal hukum nih. Berarti kecenderungannya sekali lagi, nek kulo kali panjenengan punya foto, yang foto itu foto keluarga, foto keluarga, lalu dipajang di rumah dengan mengingat untuk mendoakan, maka bukan masalah, Pak. Bukan masalah. Termasuk ketika kulo membangun pesantren, namanya manusia niku kan enten lelahnya, Pak, enten capeknya, enten bosannya. Maka kulo meletakkan foto guru-guru kulo. Ada beberapa foto kiai-kiai yang kulo jadikan teladan. Ketika merasa lelah melihat fotonya guru, wah ini ujian hidup saya tidak seberat guru saya, niku muncul semangat malih, Pak. Ada lagi peristiwa nopo, ingat fotonya orang tua, Pak. Oh iya, orang tua menginginkan anak niki kita ingin begini, tumbuh malih keinginan untuk kemudian semangat. Terkait dengan pemajangan foto, selama tidak ada tujuan penyembahan, sebab sepindah malih niki berkaitan dengan masalah foto niki, Pak, cukup nopo nggih, perdebatannya niku cukup panjang, perdebatannya juga tidak pernah selesai, sehingga kalau kali panjenengan tahu batasnya, tahu batasnya. Bahkan sampai kulo kali panjenengan terkait dengan kondisi zaman kita hari ini,
ketika menggunakan foto niku ada sekian perbedaan Pak antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu kulo kali panjenengan niku kalau ke Mekah niku ndak boleh bawa kamera Pak. Dulu niku kalau ke Masjidil Haram bawa kamera niku diperiksa kali polisi niku, nanti disita, setelah itu pulang dikembalikan. Saat itu kulo kali panjenengan ketika ke Ka'bah menangis saestu, khusyuk saestu Pak. Begitu hari ini kulo kali panjenengan kamera niku ada di HP Pak, sedoyo pegang Pak. Ten Mekah pun boten saged dihentikan niku, boten saged Pak. Jangankan di Mekah nggih, dulu di makam Sunan Ampel niku misalnya ndak boleh, dilarang memotret, mengambil foto di area makam niku riyen tasik zaman kamera tustel. Begitu pun kena niki Pak pun boten enten pun napa namanya tiang niku pun cekrek-cekrek pun berfoto nggih. Bahkan nek riyen kula kali panjenengan ke Ka'bah niku nangis, nek sak niki di depan Ka'bah niki pun ngeten niki Pak. Napa niki namine Pak? Dalem saat niki kalau kali panjenengan Ka'bah niku didamel selfie, didamel bahan background foto untuk buat status nggih, untuk napa namine nggih, untuk nggih kadang untuk kenangan nggih, untuk kenangan. Cuma napa namine kula kali panjenengan dengan foto tapi tetap nggih, tetap ada aturan. Ketika kulo kali panjenengan tawaf niku lengan kiri harus diarahkan ke Ka'bah, tidak boleh bergeser. Makanya panjenengan ketika tawaf niku jangan ambil foto Pak, fotonya nanti setelah tawaf. Nek panjenengan posisi tawaf terus selfie Pak, terus niki bergeser lepas dari Ka'bah niku boten sah nih gara-gara niki nggih. Makanya kula kali panjenengan tetap kedah semerep aturan kapan menggunakan foto yang layak, kapan tidak diperbolehkan nggih. Keranten menopo gini ku wau kula kali panjenengan niki pun anu Pak napa namine kan sembarang kalir pun enten mriki. Dulu ini fungsinya cuma komunikasi Pak, cuma halo-halo mawon. Sakniki hampir semua hajat hidup pun ten mriki Pak. Cuma gini ku kula kali panjenengan dalam beberapa hal niki tetap dijaga, khususnya masalah niki nggih, khususnya masalah gambar niku tetap kula kali panjenengan mengikuti aturan di dalam fikih Pak. Cek boten kebablasan, cek boten sembrono menggunakan kamera lan sak piturutipun. Pundi kemudian wau kula sempat menyampaikan terkait dengan foto niku terkadang menjadi pengingat. Niki enten satu kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf namanya, oleh Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf niku berada di dalam satu kondisi, ketika beliau berada dalam satu kondisi bersama Zulaikha Pak. Semerep Zulaikha napa boten Pak? Niku ada di dalam surat Yusuf nggih. Terus di dalam surat Yusuf niku dijelaskan, sekedap kulo reti supe ayatnya, ketika Nabi Yusuf kemudian berada di dalam ruangan yang saat itu hanya berduaan dengan sinten namini dengan Zulaikha niku, kemudian hampir terjadi sesuatu. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Ten mriki sekedap
laula ar-ra'a burhana rabbi. Saat niku nggih nuwun sewu ten hadis ten ayat niki nggih. Ten ayat niki yakni surat Yusuf ayat 24. Ayat 24. Jadi walaqad hammat bihi Zulaikha niku pun enten perasaan kepada Nabi Yusuf. Wong niki tinggal berdua, Pak. Wa hamma biha. Niki kalau Nabi Yusuf niku tidak sampai keinginan macam-macam, Pak. Karena Nabi Yusuf niku maksum. Nabi Yusuf niku terlindungi dari perbuatan yang dilarang nih. Kalau Nabi Yusuf tidak sama. Laula ar-ra'a burhana rabbih, andaikan Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nopo maksudnya? Maksudnya, Pak, Nabi Yusuf niku ketika berada di dalam ruangan terlihat gambar wajah ayahnya. Nabi Yusuf niku. Nabi Yusuf niku kalian Allah diparingi nampak di hadapan beliau wajahnya Nabi Yakub. Niku hampir semua tafsir meriwayatkan niku. Nggih. Tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Nggih. Niki nek Nabi Yusuf niki, Pak. Nek kira-kira jenengan dengan perempuan lalu enten sak kamar, kira-kira ya napa nek jenengan, Pak? Dalam nek kula, Pak, nek kula nilpun kanca kula, Pak, jaluk dadi modin sementara. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Nah, niki yang kemudian bagi kita kalau foto, kalau gambar menjadi satu pengingat untuk berbuat baik, boten masalah. Nggih, boten masalah. Nggih niku wau, Pak. Oh, ini guru saya. Ini orang tua saya dulu melarang saya begini, menyuruh saya begini. Kados menjadi alarm, menjadi pengingat, maka kecenderungane boten nopo-nopo. Nggih. Karena justru dengan hal semacam niku kula kali panjenengan menjadi niki, menjadi sugesti, menjadi pengingat. Nah, tapi yang perlu, Pak, ten area niki, di area tempat kita sholat niku jangan sampai ada foto, Pak. Nah, niki kan boten enten. Kula kali panjenengan di tempat sholat ngeten niki jangan sampai ada. Kalau di kantor boten nopo-nopo. Kalau di ruang takmir boten nopo-nopo. Tapi di ruang niki jangan sampai. Contoh yang lain, Pak, kula kali panjenengan tahu nggih, saudara kita dari negara lain, anggap yang dari negeri Cina, Pak. Negeri Cina niku kan sejak ribuan tahun lalu niku kan keyakinan mereka kan dewa-dewa nggih. Penyembah dewa ngoten niku. Lalu dari kelompok mereka niki ada yang masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Di Indonesia nama organisasinya PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ku Masjid Cengho, Pak. Ada di depannya THR. Di depan THR masuk. Kalau wingi kalau ten mriku secara bangunan kan di bangunan negeri Cina. Mulai dari warna-warna merah, ornamennya juga ornamen batu-batu Cina, tapi uniknya ten mriku boten enten gambar. Boten enten. Gambar Panglima Cengho niku ada di tembok di luar masjid, Pak. Nah, niki bener niki. Jadi kula kali panjenengan ketika berkaitan dengan menyembah kepada Allah jangan ada niki nggih, jangan ada hal-hal yang kemudian dikhawatirkan untuk
dianggap sebagai identik dengan sesembahan, ya, sesembahan selain Allah. Makanya Pak, kulo nate ditanya oleh ada salah satu dosen Pak, ada salah satu dosen niku, dia bertanya kepada kulo, adakah arsitek di dalam Islam? Saya jawab, arsitek di dalam Islam niku ndak ada. Nopo arsitek Islami? Ndak ada. Contohnya niki masjid niki Pak. Masjid niku di semua negara niku ndak ada yang sama Pak. Masjidil Haram boten enten kubahnya yang dianu nggih, yang di Masjidil Haram, kecuali yang tempat pelebarannya niku enten kubahnya. Di Masjid Nabawi enten kubahnya warna hijau. Panjenengan datang ke Timur Tengah niki Uzbekistan niki Pak. Uzbekistan bangunannya begini Pak. Niki di kawasan Turki bangunannya begini. Niki yang identik dengan Masjid Jawa kados ngeten niki di Sunan Kudus. Niki arsitek baru niki di Jawa Barat. Kalau kemudian niki ke Hong Kong, kulo nanti ke Hong Kong, kulo juga nanti ke Taiwan, niku ada masjidnya Pak. Ornamennya nggih makaten. Nggih. Jadi arsitek Islami niku sepindah malih dimanapun negara niku memiliki nopo nggih, memiliki satu makna yang sama, yakni tempat ibadahnya niku boten enten lambang-lambang berkaitan dengan sesembahan. Nggih, Allah yang kita sembah niku tidak divisualkan, tidak digambarkan. Kemudian terkait dengan patung niku kecenderungan kebanyakan ulama mengharamkan. Makanya di kalangan kiai, di kalangan pesantren tidak ada yang membangun patung niku. Yang ada niku di sekitar seniman Pak. Tetapi bagi kita seniman niku kan tidak menyembah. Seniman niku kan mengekspresikan seninya. Nah, makanya Pak, ulama dulu karena melarang menggambar, akhirnya seni Islam niku terletak pada arsitek bangunan Pak. Jadi di masa Umayyah, di masa dinasti Abbasiyah niku ornamen niku begitu unik, karena di masa itu membuat objek manusia tidak boleh. Akhirnya larinya ke niki, larinya niku ke tembok, ke bangunan, ke gedung-gedung di masa itu. Saking kulo cekap semanten ada waktu cukup lama, cukup panjang, sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Monggo saya persilahkan. Berkaitan dengan tadi tempat ibadah masjid yang tidak boleh ada gambar. Tapi kalau misalnya begini, kalau ada peringatan misalnya Isra Mi'raj, kemudian di dalam bannernya itu ada foto kiai atau ulama yang akan berceramah, itu dibolehkan apa tidak? Terima kasih teman-teman Nun. Matur nuwun, leres. Kulo pernah di sebuah masjid, di sebuah masjid niku acaranya setelah Isya pas. Karena ada acara, maka tempat sholatnya imam mundur. Mihrab dijadikan tempat bannernya besar Pak. Kulo datang, enten foto kulo dan merihu. Maka giliran sholat kulo tutup riyin, kulo lempit niku. Saya minta ke takmir niku, tolong bantu banner ini
dinaikkan dulu bagian bawahnya. Oke, jadi ibarat ngeten lalu dilempit dikasih lakban. Lalu kalau sholat, setelah sholat baru dilepas. Andaikan banner niki dibiarkan, ada foto kiainya ten mriku, lalu enten tiang sing sholat sujud dari belakang enten sing moto Pak cekrek, ini nyembah siapa? Ini ku dadi fitnah niku Pak. Okay. Jadi kula kali panjenengan nek saged, kalau banner niku memang ada dan niki pun musimnya sak niki Pak, niku dipasang sesudah sholat. Andaikan terpaksa karena besar dan tim dekornya, tim pemasang dekor niku kalau dipasang setelah sholat niku boten nututi, kira-kira ketika sholat niku upayakan foto niku saged dilempit, saged dilempit, baru kemudian nanti acara dimulai, baru dibeber. Sebab sekali lagi Pak, hari ini banyak sekian kejadian niku gara-gara orang memotret tidak sengaja Pak. Mungkin dia tidak sengaja moto, tapi begitu diupload, begitu dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke story WA, masuk ke grup WA, penafsiran niku macem-macem Pak. Akhirnya rame. Saya beri contoh. Ada dulu di tempat penyembelihan Surabaya. Di tempat penyembelihan Surabaya niku empun berlaku stunning namanya Pak. Stunning niku sapi dipingsankan. Sapi niku ditembak dengan daya setrum, begitu pingsan disembelih. Niku aturan di sana tidak boleh direkam. Tidak boleh direkam, tidak boleh nopo-nopo. Lalu ada staf baru Pak, ada pegawai baru. Pegawai baru niku ngerekam, ngerekam, tapi cuma merekam mawon, pun disimpen. Setelah dapat 4 bulan, orang niki boten sengojo dari HP-nya niku nge-share Pak. Begitu nyampe keluar, wah ternyata tempat penyembelihan di Surabaya niku ditembak. Nah, ditembak niku dianggap mati Pak. Wah akhirnya rame, napa namanya, MUI langsung sidak, ternyata boten, ternyata nggih pemingsanan niku sesuai prosedur. Cuma karena tidak sengaja direkam lalu disebar niku akan terjadi banyak fitnah, akan terjadi banyak hal-hal yang di luar prediksi kita. Makanya kula kali panjenengan monggo hal-hal semacam itu sekecil apapun, termasuk soal gambar wayai sholat niku dilempit. Berkaitan dengan arsitek Islami, dalam hal ini dalam sisi seni pahat, apakah kita boleh membeli kursi ataupun daun pintu, di mana di situ ada seni pahatnya gambar burung atau gambar binatang yang lain? Apakah itu diperbolehkan? Yang pertama. Yang kedua, ini mungkin di luar dari tema, kalau boleh. Bagaimana, apakah ada hukumnya harta peninggalan atau harta waris yang statusnya belum diwaris tapi dibuat bancaan untuk selamatan? Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Bagaimana ketika kemudian kula kali panjenengan membeli kursi yang di tempat kursi niku ada gambar kepala Garuda, kemudian ada juga ornamen-ornamen yang
isinya niku seperti pahatan nggih, hasil seni memahat, hasil seni pengrajin ngoten niku, yang kemudian menghasilkan seperti ada semacam patungnya, ada semacam patung. Menawi kembali ke pembahasan niku wau nggih, pembahasan yang awal, bagi yang mengambil zahir riwayat niku cenderung tidak memperbolehkan nggih. Tidak memperbolehkan karena dari pahatan niku di situ ada sosok makhluk Allah. Tapi lagi-lagi kula nate ke beberapa rumah kiai nggih. Di rumahnya kiai niku sofanya besar nggih. Nggih, tempat ininya napa namanya ini? Tempat bersandarnya niki enten kepala harimau nggih. Sebelah kanan kiri ngoten niku lho. Tapi setelah ditanya terus kiai niku dibelikan orang. Jadi ada santrinya yang ingin memberi kepada kiai lalu diberi niku, kan biasanya enten niku nggih, sebelah kanan sing ada giginya niku, biasanya giginya niku lepas karena sama putranya diginikan terus nih. Alhamdulillah, kula sik cilik niku nggih. Nek ningali niku kecenderungane boten napa-napa, karena napa namine tidak dijadikan pemuliaan, tidak dijadikan pemujian, tapi hanya sekedar murni sebagai niki nggih, murni sebagai hiasan, ornamen. Tidak ada pemuliaan. Terus nek kula pribadi boten masalah. Angsal-angsal mawon nggih. Kemudian kedua, terus pundi dengan soal harta yang belum diwaris, lalu kemudian dibuat acara bersama nggih, apakah dibuat makan bersama atau tos pundi, kita tinggal lirin. Niki skema waris di dalam Islam nggih, skema waris di dalam Islam niku, proses waris niku adalah tahapan ketiga, Pak. Jadi sebelum diwaris, hartanya mayit niku harus dialokasikan ke hutangnya dulu. Makanya orang yang meninggal sebelum dikubur niku kan lazim disebutkan, kalau almarhum punya hutang tolong menghubungi keluarga. Kalau nanti ternyata ada hutang disertai dengan bukti dan saksi, warisannya niku didahulukan hutangnya dulu. Atau mayit punya wasiat, mayit niku sebelum meninggal pingin wasiat bantu ke masjid niki untuk karpet misalnya, niku didahulukan. Jadi proses tahapannya niku mimba diwasiyati yusi nabiha audain. Tahapan pertama, harta waris niku harus wasiat dulu, hutang dulu, baru diwaris. Lah niki kok dereng terus didamel bancaan, niki boten bareng. Didamel bancaan riyen niku boten bareng. Jadi kula kali panjenengan terkait dengan bancaan niki diupayakan warisnya dulu kan, warisnya didahulukan. Setelah diwaris, baru kemudian dari sebagian keluarga niku diminta untuk, bahasa kita menyebut selamatan. Saya punya kakak, kula gadah emas. Kakak kula niku meninggal. Kakak pertama saya niku wafat
seperti lazimnya di kampung niku ada orang yasinan, tahlilan. Lalu ada satu orang niki ndak mau makan, Pak. Ketika diberi diberi suguhan, dia ndak mau makan. Kenapa? Dia tahu kalau kakak saya punya yatim. Kalau makan itu diambilkan dari yatim, ndak boleh. Tidak boleh memakan hartanya anak yatim. Okay. Ustadz niki ndak mau makan. Akhirnya kulo bilang, Ustadz, malam hari ini sedekah ini sama sekali tidak diambilkan dari hartanya almarhum. Tidak saya ambilkan dari hartanya anak yatim. Alhamdulillah saya punya rezeki, ibu saya punya rezeki, kakak saya punya rezeki. Maka ini sedekahnya saya dan kakak saya. Jadi sedikit pun tidak mengambil hartanya anak yatim. Baru Ustadz niku purun dahar. Nah ini memang yang kemudian menjadi kritikan nih, menjadi kritikan di lingkungan kita. Niku napa namini bancaan niku diambil dari harta yang belum diwariskan. Nah, niku yang kurang tepat. Wariskan dulu, baru kemudian nanti kulo kali panjenengan berkait dengan sanis bancaan nggih. Dados ngeten nggih. Niki ulama Jawa di zaman dulu. Nah niki di sini ada penjelasan. Niki fatwa ulama Timur Tengah terkait fenomena di Jawa. Dan mriki dijelaskan, ketahuilah pada umumnya orang Jawa itu kalau ada di antara mereka yang meninggal, maka tetangga kanan kiri datang membawa beras. Lalu beras niku diserahkan kepada keluarga. Lalu oleh pihak keluarga, tapi bukan keluarga inti, sing masak niku tetangga, sing memasak niku kerabat jauh, minduan ponaan. Kulo kecenderungan niku terkait dengan masalah selamatan niku, apa yang diberi orang-orang niku yang disuguhkan, pun sampai ngutang, apalagi sampai ngutang sapi, ngutang niki. Jadi niki yang mendapat kritikan keras terhadap kalangan kita, karena memaksakan niku, Pak. Memaksakan di luar kemampuan. Jadi wariskan dulu harta niku, setelah diwariskan atau napa namini dari sebagian keluarga, kados yang di keluarga kami pun kulo nanggung berase keleresan niki keluarga niki, dan ternyata juga beberapa hari berikutnya beras niku kan terus datang, Pak. Gini ku yang kemudian disuguhkan kepada orang-orang yang bertakziah. Jadi intinya kulo kali panjenengan untuk harta niku dibagi waris terlebih dahulu sebagaimana skema di dalam aturan fikih dan ayat Al-Qur'an. Keranten niki sampun ada tanda bunyi adzan Isya, maka kulo cekapaken semanten, kulo doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Mugi-mugi juga keluarga kita, anak-anak kita dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah sedaya. Amin.